Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ibu. Ibu harap pembelajaran kali ini kamu tetap semangat walaupun pembelajarannya melalui daring ya nak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 2 subtema 2. Pertama kali kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai kalimat utama dalam teks non-fiksi. Pembelajaran kali ini, kita masih membahas mengenai kalimat utama dalam teks non-fiksi. Kalimat utama terdapat dalam setiap paragraf dalam suatu teks. Kalimat utama tersebut akan dikembangkan menjadi paragraf dengan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Berdasarkan kalimat utama, kita dapat memperoleh informasi yang terdapat pada paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Nah, sekarang coba kamu perhatikan buku kamu. Di halaman 53 terdapat teks non-fiksi. Nanti kita akan menemukan gagasan utama dari teks tersebut. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, kita mencari gagasan utama pada setiap paragraf. Nah, sebelum kamu menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf, yang paling utama kamu lakukan yaitu membaca sebuah teks tersebut. Jadi sekarang Ibu minta kamu baca teks yang ada di halaman 52 sampai 53. Setelah kamu membaca teks tersebut, maka sekarang tugas kamu mencari gagasan utama di setiap paragraf. Perhatikan buku kamu halaman 53. Nah, di tabel tersebut sudah terdapat jawaban nomor 1. Di paragraf 1, gagasan utamanya yaitu pengertian tari kreasi. Jadi kamu sekarang tinggal mencari di paragraf 2 dan 3 ya nak. Nah, itulah penjelasan materi dari bahasa Indonesia di pembelajaran 2 ini. Selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya yaitu muatan SPDP. Judul materi SPDB ini yaitu tari tunggal. Di dalam seni tari terdapat 3 macam jenis tari, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Kali ini kita akan membahas mengenai tentang tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik penari pria atau wanita. Penari pria pada tari tunggal biasanya membawakan tari dengan kuat dan gagah. Penari wanita membawakan tari tunggal dengan lembut dan anggun. Tari tunggal terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Tari tunggal ritual dipentaskan untuk acara upacara adat daerah setempat. Tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah tertentu dan biasanya sebagai tontonan masyarakat pada acara pesta rakyat. Tari tunggal kreasi baru merupakan hasil modifikasi gerakan tradisional yang sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh tari tunggal yaitu tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Coba kamu perhatikan buku kamu halaman 54. Di situ tertera berbagai macam tarian yang bersifat tari tunggal. Itulah penjelasan dari materi SPDB yang ada di pembelajaran 2. Selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya. Kita akan belajar muatan IPA. Judul materi IPA kita yaitu membandingkan masa anak-anak dan masa remaja. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai masa pubertas. Ya, Nak. Jadi di sini kita akan membahas mengenai perbandingan masa anak-anak dan masa remaja. Seiring proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, organ-organ tubuh kita semakin matang dan berfungsi dengan baik.
Ciri-ciri fisik pada masa anak-anak secara perlahan akan menghilang dan ciri-ciri fisik pada masa pubertas akan mulai tampak. Perubahan fisik dan perilaku merupakan hal yang wajar pada masa pubertas. Saat masih anak-anak, hormon yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum aktif, sedangkan memasuki masa remaja, hormon tersebut mulai aktif. Sebagai contoh, pada masa remaja, laki-laki biasanya mulai tumbuh kumis. Selain perbedaan ciri fisik, juga terdapat perbedaan pola pikir dan tingkah laku antara masa anak-anak dengan masa remaja. Pada masa anak-anak, kita sudah dapat melakukan pekerjaan ringan, namun masih memerlukan bantuan orang tua dalam beberapa hal. Sebagai contoh, anak-anak sudah dapat merapikan mainan atau meletakkan pakaian kotor di keranjang pakaian, namun masih perlu bantuan untuk mandi atau makan. Memasuki masa remaja, biasanya kita akan lebih mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, remaja sudah dapat mandi, membersihkan kamar, dan menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Dalam lingkungan sosial, remaja juga biasanya lebih suka menjalin persahabatan dibandingkan dengan anak-anak. Memasuki masa remaja, rasa ingin tahu kita juga semakin besar. Perbedaan pola pikir dan tingkah laku masa anak-anak dengan remaja sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan dan pergaulan. Nah, itulah penjelasan dari materi IPA. Sekarang kamu perhatikan buku kamu. Di halaman 56 ini, kamu diminta untuk membandingkan ciri-ciri masa kanak-kanak dengan ciri-ciri masa pubertas. Pada pertemuan sebelumnya, kamu sudah mengetahui ciri-ciri masa pubertas. Nah, di sini kamu mengulang kembali menuliskan ciri-ciri masa pubertas tersebut, tetapi kamu bandingkan dengan ciri-ciri masa kanak-kanak. Sebagai contoh, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi laki-laki: belum tumbuh rambut halus di bagian ketiak maupun bagian tubuh lainnya. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas bagi laki-laki sudah tumbuh rambut halus di bagian ketiak maupun bagian tubuh lainnya. Nah, itulah perbandingan ciri-ciri masa kanak-kanak dengan ciri-ciri masa pubertas. Baiklah anak-anak, selanjutnya kamu akan mengerjakan tugas di halaman 56. Di sini kamu akan menuliskan ciri-ciri masa kanak-kanak dengan ciri-ciri masa pubertas. Masing-masing 3 ciri-ciri ya nak. Jadi untuk hari ini tugas kamu yaitu tadi bahasa Indonesia mencari gagasan utama, dan IPA mengerjakan perbandingan ciri-ciri masa kanak-kanak dengan ciri-ciri masa pubertas. Kita sudahi pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.